Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kami tentang pelaksanaan program bimbingan dan konseling kejuruan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Gita Fitri sebagai moderator, lalu ada Ersi, ada Deviana, ada Erika, Melen, Kira, Ringga, dan Tamara. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Ringga. Baik, selanjutnya ada layanan langsung. 1. Konseling individual, 2. Konseling kelompok, 3. bimbingan kelompok, 4. bimbingan klasikal, 5. bimbingan konsisten atau lintas kelas, 6. konsultasi, 7. kolaborasi, 8. alih tangan kasus, 9. hubungan teman, 10. layanan edukasi, 11. konferensi kasus. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Erika. Levit bimbingan dan konseling adalah media layanan bimbingan dan konseling dalam bentuk cetak. Dapat dilipat dan berisi informasi dalam bidang pribadi, sosial, belajar, atau karir. Lalu pengembangan media atau inovatif bimbingan dan konseling. Media inovasi bimbingan konseling adalah usaha kreatif dan inovatif guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk menghasilkan produksi yang mampu menjabatani, menyampaikan pesan bimbingan konseling yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik atau konseling untuk mengangkat pesan dan dengan tepat. 2. Kotak masalah. Kotak masalah adalah salah satu instrumen media bimbingan dan konseling yang berbentuk kotak surat yang disiapkan untuk mengemukakan kebutuhan, harapan, maupun keluhan dalam bentuk tertulis. Kotak tersebut biasanya ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau. Tanggapan atas isi surat yang dikemukakan oleh peserta didik atau konseling akan dipertimbangkan oleh seorang konselor ataupun guru bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan siswa, baik dari layanan konseling, konsultasi, bimbingan klasikal, advokasi, mediasi, maupun papan bimbingan. Yang ketiga, ada leaflet. Leaflet bimbingan dan konseling adalah media layanan bimbingan dan konseling dalam bentuk cetak, dapat dilipat dan berisi informasi dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir. 4. Pengembangan media atau inovatif bimbingan konseling. Media inovasi bimbingan konseling adalah usaha kreatif dan inovatif guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk menghasilkan produk yang mampu menjabatani penyampaian pesan bimbingan konseling yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian dan kemauan peserta didik atau konseling untuk menganggap pesan yang tepat. D. Peminatan peserta didik di sekolah menengah kejuruan. A. Pengertian. Peminatan adalah salah satu kurikulum 2013 penyelenggaraan perminatan kejuruan atau sebelum kurikulum 2013. Terdapat program kejuruan peserta didik. Peminatan kejuruan adalah program kurikulum yang disediakan untuk mengakomodasi pemilihan minat, bakat, dan kemampuan vokasional peserta didik dengan orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran kejuruan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan dan prinsip peminatan di kejuruan. Yang pertama, pendidikan di kejuruan merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Yang kedua, kemandirian harus didasarkan pada kematangan, pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan atau karir. Dan yang ketiga, kurikulum kejuruan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih dan menentukan peminatan kelompok mata pelajaran program keahlian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Pira. Baik, selanjutnya yaitu yang C, langkah-langkah layanan peminatan di kejuruan. Langkah-langkah layanan peminatan di kejuruan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada pemberian informasi, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pemilihan dan peminatan, penataan peminatan, yang keempat pendampingan, yang kelima pengembangan dan penyaluran, yang keenam monitoring dan tindak lanjut.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai waktu penetapan layanan peminatan. Yang pertama, pemilihan dan penetapan pemilihan peminatan bersamaan dengan proses penerimaan peserta didik baru setelah calon peserta didik baru dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru. Dan yang kedua, penetapan peminatan pelajar peserta didik dilaksanakan pada minggu pertama awal tahun pelajaran baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab pihak terkait. Pihak yang terkait mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik dari kepala sekolah, wali murid, guru BK, guru mata pelajaran, orang tua siswa maupun calon siswa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran proses belajar dan mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Dari materi yang telah kami sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya, pendekatan ini menekankan kolaborasi antara konselor dengan para personil sekolah lainnya, orang tua konseli, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pendekatan ini terintegrasi dalam proses pendidikan di sekolah secara keseluruhan dalam upaya membantu para konseli agar dapat mengembangkan atau mewujudkan potensi dirinya secara penuh, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Program bimbingan dan konseling yang komprehensif membutuhkan dukungan manajemen sekolah yang adil dan setara dengan sekolah, memberikan perhatian yang memadai dan setara terhadap semua unsur yang penting bagi jalannya proses pendidikan. Terima kasih, itu tadi presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.